Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sheryl Marvella Budiono dengan NRP 130220084 dari KPB Mata Kuliah Komunikasi Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendukung vaksin COVID-19. Sebelumnya, sudahkah kalian mengetahui apakah itu COVID-19? Jadi, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang disebut sebagai SARS-CoV-2. COVID-19 ini juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari yang ringan seperti flu hingga gejala-gejala yang menyebabkan infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 sendiri berasal dari Wuhan, Cina yang mulai merebak di Cina pada akhir 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Kasus pasien positif COVID hingga Maret 2021 tercatat hingga 1.476.452 orang dengan jumlah kematian 39.983 orang. COVID-19 sendiri diketahui ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui juga bahwa infeksi ini dapat menularkan dari manusia ke manusia. Sampai saat ini, penularan COVID-19 masih terus berlanjut. Penularan COVID-19 dapat disebabkan oleh tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita dengan bersin atau batuk yang disalurkan dari penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita tanpa mengenakan masker sehingga dapat langsung ke tubuh kita. Sebelum melanjutkan vaksinasi, sudahkah kalian mengetahui apakah itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas sistem imun dalam tubuh. Dan juga vaksinasi adalah upaya pencegahan primer yang sangat handal untuk mencegah penyakit. Vaksinasi yang diberikan juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah menurunkan kesakitan dan risiko kematian serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang kedua, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga, menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ke ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah jenis-jenis vaksin COVID-19. Yang pertama ada AstraZeneca, adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Dikutip dari Verywell Health, vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen seperti SARS-CoV-2 untuk memicu respon imun. Vaksin ini aman digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Yang kedua ada Sinopharm, memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivated vaccine. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenitas dan keamanan yang sangat bagus. COVID-19 Sinopharm bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi melawan virus corona. Yang ketiga adalah Moderna, memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Setelah vaksinasi, sel membuat potongan protein dan menampilkannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun respon kekebalan dan membuat antibodi. Yang keempat ada Pfizer BioNTech, menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi yang biasa. Virus yang tidak aktif ini tidak menyebabkan sakit, tetapi mengajari sistem imun untuk memberi respon perlawanan. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntikan virus mati ataupun dilemahkan, melainkan disuntikan kode genetik pada virus tersebut. Hasilnya tubuh akan memproduksi protein yang merangsang respon imun yang lebih kuat. Yang kelima adalah vaksin Sinovac.
Vaksin ini untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan atau inactivate virus. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis atau perlu 2 kali suntikan. Yang keenam adalah Novavax. Bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat yang mengambil pendekatan tradisional untuk mengembangkan vaksin melawan COVID-19 ini. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus yang meniru protein spike alami dalam virus corona. Yang terakhir adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, salah satu jenis vaksin virus corona yang akan digunakan di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk menerima vaksin COVID-19 dan yang terbukti aman. Vaksin COVID yang akan digunakan telah terbukti aman dan halal untuk digunakan. Vaksin yang diedarkan bukan untuk diuji klinis, tidak mengandung sel vero. Fakta-fakta selanjutnya tentang vaksin COVID yang pertama adalah vaksin COVID tidak akan mengubah DNA karena vaksin tidak pernah memasuki inti sel di mana tempat DNA berada. Kedua, vaksin COVID tidak akan membuat seseorang terinfeksi virus corona karena vaksin mengajarkan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Yang ketiga, vaksin COVID membuat tubuh terlindungi dari virus corona. Yang keempat, hasil tes setelah divaksin tidak akan positif karena telah diuji klinis di Amerika Serikat dan bisa mengembangkan respon imun yang telah menunjukkan tujuan vaksinasi. Yang kelima, orang yang sudah sembuh COVID tetap harus divaksin karena bila sudah terkena COVID masih sangat memungkinkan untuk terinfeksi ulang. Bagi seseorang yang akan menerima vaksin COVID-19 ini juga harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, tekanan darah harus di bawah 180/110. Yang ketiga, jika pernah terpapar COVID-19 harus sudah sembuh lebih dari 3 bulan. Yang keempat, bagi ibu hamil vaksinasi harus ditunda. Yang kelima, bagi pengidap gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi bisa diberikan setelah melakukan konsultasi dengan dokter yang telah merawat. Yang keenam, bagi pengidap penyakit epilepsi atau AYAN, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan yang terkontrol. Yang ketujuh, jika sedang dalam terapi kanker, maka wajib membawa surat keterangan layak divaksin dari rumah sakit. Dan yang terakhir adalah sedang tidak mengalami demam atau suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius. Bila ingin melakukan registrasi vaksin COVID-19, cara yang dapat dilakukan adalah cara yang pertama dengan secara online, WhatsApp chatbot, yang kedua SMS Blast Peduli COVID, yang ketiga dapat mengunjungi website pedulilindungi.id, yang keempat email vaksin@pedulilindungi.id, yang kelima call UMB, yang keenam hotline vaksin COVID-19. Layanan vaksin COVID-19 tersedia di 4 tempat. Yang pertama di puskesmas, yang kedua di rumah sakit, yang ketiga di klinik, dan yang keempat tersedia di unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan. Akhir kata dari saya, siapkanlah diri untuk divaksin dan percayalah dengan adanya penerapan vaksin COVID-19 ini, wabah atau pandemi yang ada tidak akan berlangsung selamanya. Dan bagi yang sudah divaksin, tetap perhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.